Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Darmawan, 2 Dewi Yanti, 3 Afifatur Rohmah, 4 Silawati Santika, 5 Fajar Nurjana, dan terakhir 6 Sukriya Widya Stuti. Pasar modal. Pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sejarah pasar modal. Kegiatan pasar modal sudah sejak lama dikenal di Indonesia, yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda. Hal ini terlihat dari didirikannya bursa efek di Batavia yang diselenggarakan oleh Funda Evetenander pada tanggal 14 Desember 1912. Meskipun diketahui bahwa tujuan awalnya untuk menghimpun dana guna kepentingan mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia, perkembangan pasar modal ini cukup pesat, sehingga dibuka juga bursa efek Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan bursa efek di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Terjadinya gejolak politik di Eropa pada awal tahun 1939 ikut mempengaruhi perdagangan efek yang ada di Indonesia. Untuk mendorong kegiatan pasar modal, awalnya pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan-perusahaan yang go publik dan investor serta lembaga-lembaga penunjang yang terkait seperti broker dan dealer. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Secara rinci, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain sebagai berikut. A. Suplai sekuritas. B. Demand akan sekuritas. C. Kondisi politik dan ekonomi. D. Masalah hukum dan peraturan. Manfaat pasar modal. Bagi emiten, manfaat pasar modal yaitu A. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. B. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana seleksi. C. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. D. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. E. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal bagi investor. 1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. 2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. 3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Jenis-jenis pasar modal. 1. Pasar perdana. Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. 2. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. 3. Bursa paralel. Bursa paralel adalah perlengkapan dari bursa efek yang ada.
Produk-produk pasar modal. A. Saham. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. B. Obligasi. Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap atau fixed income securities yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian utang. C. Reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. 1. BAPEPAM, kepanjangan dari Badan Pengawasan Pasar Modal. Tugas Badan Pengawasan Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah A. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. B. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek, dan perorangan. C. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. 2. Lembaga penunjang pasar perdana yang terdiri dari A. Penjamin emisi efek, B. Akuntan publik, C. Konsultan hukum, D. Notaris, E. Agen penjual, F. Perusahaan penilai. 3. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi yang terdiri dari A. Wali amanat, B. Penanggung, C. Agen pembayar. 4. Lembaga penunjang pasar sekunder yang terdiri dari A. Pedagang efek, B. Perantara perdagangan efek, C. Perusahaan efek, D. Biro Administrasi efek, dan E. Reksadana. Sekian dari prestasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.